Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laboratorium matematika yang beranggotakan saya sendiri, Atika Nur Fadila, lalu ada Sherin Nur Amalia, ada Diana Indah Lestari, dan Dwi Wahyu Ningsih. Nah, poin pembahasannya yang pertama kita akan membahas SOP atau Standar Operating Procedure. Lalu kita akan membahas K3 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu yang ketiga LKPD, keempat ada penilaian, yang kelima kit matematika. Laboratorium Matematika Sekolah Dasar merupakan sebuah bengkel di mana di laboratorium tersebut seluruh media pembelajaran inovatif dan kreatif sebagai alat bantu untuk menerangkan konsep matematika yang menjadi mudah untuk dipahami dan menjadi bahan kajian yang menarik serta bermakna bagi siswa. Lalu, yang pertama kita akan membahas tentang SOP atau Standar Operating Procedure di Laboratorium Matematika. Pertama itu ada pendahuluan, visinya itu kita memfasilitasi pembelajaran matematika yang mendukung untuk kemampuan siswa dalam belajar menggunakan media yang konkret. Lalu misinya mempermudah kebermaknaan belajar matematika. Kedua, meningkatkan motivasi belajar matematika. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang mengasihkan bagi siswa. Yang keempat, menumbuh kembangkan kemampuan kreativitas matematika. Yang terakhir, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Lalu ada kepengurusan nih. Nah, contoh kepengurusannya seperti ini, ada penanggung jawab dan penanggung jawab Kaprodi Pendidikan Matematika yang diketuai oleh Atika, anggotanya ada Diana, Dwi, dan Sherin. Lalu yang kedua dalam SOP itu ada pengadaan. Nah, yang pertama itu ada pengadaan alat dan bahan. Nah, di sini itu Ketua Laboratorium Pembelajaran Matematika membuat daftar alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan alat peraga. Lalu, ajukan alat dan bahan yang diperlukan tersebut kepada guru matematika untuk keperluan pertahunannya. Lalu, jika ada bahan yang diperlukan oleh siswa dalam pembuatan alat peraga pada mata pembelajaran matematika dan belum tersedia, maka keperluan tersebut didata kemudian diajukan ke guru pendidikan matematika. Yang kedua ada pengadaan alat peraga yang sudah jadi. Jadi Ketua Laboratorium Pembelajaran Matematika membuat daftar alat peraga yang perlu dibeli sesuai dengan kebutuhan. Lalu diajukan keperluan tersebut ke guru pendidikan matematika tersebut. Nah, terus ada pembuatan alat peraga, prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, siswa peserta mata pelajaran matematika mengajukan bahan yang diperlukan untuk membuat alat peraga, baik jenis maupun ukuran melalui guru yang mengajar di kelas tersebut. Terus yang kedua, jika bahan tidak tersedia karena alasan bahannya yang spesifik atau tidak ada, maka siswa bisa membeli bahan tersebut dengan menggunakan uang pribadi terlebih dahulu, untuk kemudian bon pembeliannya diserahkan ke ketua kelas untuk memperoleh penggantian biaya. Yang ketiga, untuk membuat alat peraga dilakukan dengan arahan guru yang akan membimbing dalam pembelajaran matematika. Yang keempat, sebagai alternatif, para siswa diperkenankan membuat alat peraga tersebut di rumahnya masing-masing. Selanjutnya, di dalam SOP itu ada pemeliharaan. Yang pertama itu ada penyimpanan. Penyimpanan itu terbagi menjadi beberapa, yaitu bahan dan alat yang digunakan untuk keperluan pembuatan alat peraga disimpan di ruang laboratorium. Lalu alat peraga yang sudah jadi disesuaikan dengan keperluan terpelihara alat-alat tersebut.
untuk keperluan pembelajaran matematika agar mempermudah pemahaman siswa terkait materi yang akan dipelajarinya. Lalu ada alat peraga yang sudah ada disimpan. Alat peraga yang sudah ada disimpan di tempat yang telah disediakan. Yang keempat, alat-alat peraga yang ada dibersihkan secara berkala 2 minggu sekali. Nah, yang kedua ada penggunaannya nih. Dalam keseharian, laboratorium pembelajaran matematika harus selalu terkunci. Laboratorium pembelajaran matematika hanya boleh digunakan untuk keperluan pembelajaran yang berkaitan dengan menggunakan alat peraga atau yang akan digunakan dalam melakukan sebuah percobaan. Lalu, setiap pengunjung laboratorium pembelajaran matematika diperkenalkan untuk mengamati, memanipulasi untuk penambahan wawasan. Lalu, setelah alat peraga selesai digunakan, harus disimpan kembali di tempat semula. Selanjutnya, yang ketiga itu ada peminjaman. Ini tata cara peminjaman alat peraga. Siswa untuk keperluan pembelajaran matematika yang memang sudah dijadwalkan. Lalu guru untuk keperluan pelaksanaan Tri Dharma di perguruan tinggi. Prosedur peminjaman alat peraga. Lalu meminjam mengisi formulir peminjaman yang ditandatangani oleh ketua laboratorium pembelajaran matematika atau yang mewakili sebagai pemberi izin. Lalu ada mengambil alat peraga yang dipinjam harus dengan sepengetahuan pengurus laboratorium pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, pengembalian alat peraga yang dipinjam harus dengan sepengetahuan pengurus laboratorium pembelajaran matematika. Yang terakhir ada perbaikan. Nah, dalam perbaikan yang dilakukan terhadap alat peraga yang masih bagus tetapi ada komponen yang perlu diperbaiki. Misalkan ada, maksudnya itu jika ada alat peraga yang sudah agak rusak, bisa kita perbaiki lagi, misalnya kita lem kembali. Lalu yang kedua, perbaikan dilakukan karena alat peraga sudah rusak. Yang terakhir, perbaikan dilakukan karena adanya inovasi dari alat peraga yang sudah ada, atau mau dikembangkan alat peraga yang sudah ada menjadi lebih inovasi. Nah, ini contoh formulir peminjaman untuk meminjam alat peraga yang ada di laboratorium matematika. Seperti ini. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi. Baik, terima kasih Atika. Selanjutnya yaitu ada K3. K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Merupakan semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari resiko-resiko yang ada di dalam laboratorium. Selanjutnya ini ada K3 yang ada di laboratorium matematika. Yang pertama ada yang harus dilakukan. Yang pertama, dengarkan dan pahami, serta ikuti arahan yang diberikan sebelum melakukan praktikum. Yang kedua ada kenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. Ketiga, kenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium. Yang keempat, laporkan apabila terdapat masalah pada saat praktikum kepada pengelola laboratorium. Yang terakhir yaitu setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat, P3K. Selanjutnya ada jangan dilakukan di dalam laboratorium matematika. Yang pertama, jangan makan dan minum di dalam laboratorium. Hal ini berlaku juga untuk laboran dan kepala laboratorium. Kedua, jangan bercanda dan main-main di dalam laboratorium. Yang ketiga, jangan berdiri atau duduk di meja laboratorium. Yang terakhir, dilarang memegang atau menggunakan barang-barang yang terdapat di dalam laboratorium tanpa seizin guru. Selanjutnya, pembahasan LKPD akan dibahas oleh Sherin.
Selanjutnya, ada petunjuk praktikum yang dikemas ke dalam lembar kerja peserta didik. Berikut terdapat lembar kerja peserta didik dalam praktikum matematika dengan materi kecepatan dan debit. LKPD dengan berjudul Mari Menghitung Kecepatan dengan kompetisi dasar 3.3 dan indikatornya 3.3.2 yaitu menghitung kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Yang pertama, terdapat petunjuk pengisian lembar kerja kelompok di mana di dalamnya terdapat perhatikan dan pahami materi-materi yang diberikan, perhatikan dengan baik kit yang telah disiapkan guru. Jika terdapat pertanyaan, jawablah pertanyaan tersebut dengan benar. Jika terdapat masalah atau pertanyaan yang kurang dipahami, tanyakan kepada guru. Untuk mengawali kegiatan, terdapat persepsi pengetahuan awal mengenai kecepatan. Di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan, misalnya, pernahkah kamu tahu berapa kecepatan kamu saat berangkat ke sekolah? Menurutmu, bagaimanakah cara menghitungnya? Untuk mengetahui perhitungan kecepatan tersebut, mari sekarang kita mempelajari materi berikut. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu stopwatch, meteran, pembatasan lintasan lari, dapat menggunakan tali atau selotip, alat tulis, dan puzzle segitiga atau kit-kit lainnya. Langkah-langkah kegiatan, guru membagi kelas menjadi 4 kelompok. Kelompok menyiapkan jarak lintas sepanjang 100 meter di lapangan sekolah menggunakan meteran yang telah disiapkan. Masing-masing anggota kelompok melewati lintasan dengan berlari. Anggota kelompok lainnya menghitung waktu dari percobaan yang dilakukan temannya menggunakan stopwatch dan memasukkan data yang telah ditemukan pada tabel di bawah ini. Dengan mengisi tabel, diharapkan siswa mengetahui kecepatan menggunakan rumus-rumus yang berada pada puzzle segitiga. Setelah melakukan kegiatan tersebut, siswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang nantinya akan dibuat kesimpulan. Selanjutnya ada penilaian proses dan penilaian produk. Pada penilaian proses, yaitu dia dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian proses menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penilaian proses, belajar mengajar menyangkut penilaian terhadap kegiatan guru, terhadap kegiatan peserta didik, pola interaksi guru dan peserta didik, dan keberlangsungan proses belajar mengajar. Selanjutnya ada penilaian produk, yaitu penilaian terhadap keterampilan yang didasarkan pada kualitas kinerja peserta didik dengan target yang telah ditetapkan. Proses penilaian dilakukan mulai persiapan dan pelaksanaan tugas sampai dengan hasil akhir yang dicapai. Berikut contoh dari penilaian proses dan produk. Selanjutnya ada penilaian proses praktikum dengan KD, seperti pada LKPD. Pada penilaian proses terdapat ada aspek atau kinerja yang diharapkan. Yang pertama ada persiapan praktikum yang di dalamnya terdapat memakai jas lab atau berpakaian dengan rapi, membawa perlengkapan praktikum, mengecek persiapan alat dan bahan, dan membaca prosedur kerja. Yang kedua ada selama kegiatan praktikum yang di dalamnya kegiatan praktikum terdapat aspek menggunakan alat dan bahan, yang itu di dalamnya terdapat mengambil bahan dengan rapi, tidak berceceran, mengambil bahan sesuai kebutuhan, mengoperasikan alat dengan benar, menggunakan alat dan bahan sesuai prosedur. Yang kedua ada sikap. Yang di dalamnya terdapat dalam kegiatan praktikum, aktif dalam melakukan praktikum, dan bekerja sama dalam kelompok. Aspek terakhir yaitu kegiatan akhir praktikum yang di dalamnya terdapat membersihkan alat dengan baik, membersihkan meja praktikum, dan mengembalikan alat ke tempat semula. Pada penilaian proses ini hanya terdapat 2 skala, yaitu ya atau tidak. Selanjutnya ada penilaian produk. Terdapat rubrik penilaian. Kriterianya yaitu persiapan, yang di dalamnya terdapat persiapan alat dan bahan,
pelaksanaan, di dalamnya terdapat penggunaan alat dan bahan, langkah kerja, dan K3. Selanjutnya ada hasil, yang di dalamnya terdapat pengolahan data, penghitungan kecepatan, dan membuat kesimpulan. Dan yang terakhir ada laporan, yaitu mempresentasikan hasil diskusi. Masing-masing mempunyai skor maksimal 3 dari setiap indikator. Dan berikut format penilaiannya. Dengan nilai, yaitu total skor yang diperoleh, dibagi skor maksimal 24 dan dikali 100. Selanjutnya, ada kit matematika yang dibahas oleh Diana. Ya, terima kasih Sherin. Pembahasan terakhir yaitu kit matematika kelas 5 mengenai materi kecepatan. Yang pertama, dalam materi kecepatan biasa menggunakan puzzle segitiga, di mana laboratorium matematika itu sudah biasa tertempel dengan puzzle-puzzle segitiga yang biasa diisi dengan rumus-rumus yang mudah untuk dihafal. Contohnya rumus mencari kecepatan bisa dengan puzzle segitiga, K-nya ditutup, lalu J dibagi W. Lalu kalau untuk mencari jarak, J-nya bisa kita tutup dengan tangan, sisanya K dengan W, lalu jika dia bersebelahan maka dikali. Terakhir, jika kita mencari waktu, maka W-nya kita tutup dengan tangan, J tersisa J dengan K, maka J dibagi K. Seperti itu cara penggunaannya. Lalu di sini ada fungsinya, yaitu membantu pembelajaran matematika untuk menanamkan konsep dan menghafalkan rumus kecepatan melalui puzzle segitiga. Cara penggunaannya, yang pertama, siswa mengetahui singkatan dari JKW, yaitu jarak, kecepatan, dan waktu. Yang kedua, siswa memahami soal kecepatan dan mengetahui apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Jadi siswa sudah mengetahui apa yang dicari dalam soal dan apa yang diketahui dalam soal tersebut. Yang ketiga, siswa menyesuaikan satuan dari ketiga tersebut. Tahap keempat, siswa menutup salah satu dari JKW yang dijadikan sebagai pertanyaan dalam soal. Tahap terakhir, siswa memasukkan angka ke dalam rumus dan menghitung hasilnya. Kit yang kedua yaitu jam. Jam biasa digunakan sebelum mengetahui rumus JKW. Jadi siswa diharapkan sudah mengetahui konsep waktu, konsep jam, menit, dan detik. Fungsinya yaitu salah satu kit matematika yang digunakan untuk mengetahui konsep satuan waktu, jam, menit, detik, atau bisa digunakan juga dalam materi besar sudut. Cara penggunaannya, contohnya tentukan jam, menit, dan detik dari pukul 13.00 sampai 14.10. Langkah yang pertama, siswa meletakkan jarum panjang dan pendek sebelum dan sesudah yang diinginkan. 2. Siswa menghitung jam dengan melihat berapa kali jarum panjang mengelilingi seluruh angka. Itu untuk mengetahui jam. Lalu langkah ketiga, siswa menghitung menit dengan melihat angka menit di jam dan menghitung berapa angka yang sudah dilewati jarum panjang lalu dikali 5. Untuk menghitung menit, siswa menghitung berapa angka yang sudah dilewati jarum panjang lalu dikali 5. Langkah terakhir, siswa menghitung detik dengan menghitung berapa banyak titik-titik di belakang angka yang dilewati jarum panjang. Jadi ada angka-angka yang besar, lalu di belakangnya ada titik-titik-titik. Siswa menghitung yang dilewati semua jarum panjang itulah hasil detiknya. Kit yang ketiga yaitu papan tajam. Fungsinya salah satu kit matematika yang digunakan untuk mengetahui konsep dan menghafal satuan panjang. Kit ini untuk memudahkan siswa menghafalkan satuan panjang. Cara penggunaannya, yang pertama, siswa mengubah dari satuan kilometer menjadi satuan meter dengan cara melihat papan tajam. Yang kedua, jika papan tajam turun ke bawah, maka setiap turun satu tangga atau turun satu langkah, maka dikali 10. Tahap ketiga, jika papan tajam naik ke atas, maka setiap naik tangga atau naik langkah dibagi 10. Dari kilometer ke meter, yaitu turun ke bawah, maka dikali 10 tiap turun tangganya.
Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi